Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini adalah merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sebuah informasi lagi tentang guru sertifikasi pendidik, yang mana di materi ini teman-teman, judul videonya langsung saya sebutkan, yaitu tentang kira-kira apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru PNS ataupun guru honorer untuk menjadi sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi kira-kira apa saja persyaratan-persyaratan yang Bapak Ibu guru harus penuhi untuk bisa menjadi calon mahasiswa eh, program PPG dalam jabatan di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke videonya. Di sini landasan hukum kita teman-teman adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020. Jadi landasan hukum atau dasar hukum itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, sebelum kita lanjut ke syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru, baik itu yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil ataupun guru yang berstatus sebagai guru honorer, untuk bisa terdaftar sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, di sini teman-teman kita coba ulas sedikit tentang sertifikat pendidik ya. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah apa pengertian dari sertifikat pendidik. Jadi sertifikat pendidik itu menurut peraturan menteri ini adalah, menurut peraturan menteri, yang dimaksud dengan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Jadi berdasarkan peraturan menteri, jika seorang guru sudah memiliki sertifikat pendidik, maka secara peraturan menteri ini maka guru tersebut sudah termasuk tenaga profesional. Nah, di sini perlu teman-teman pahami bahwa yang kita kerucutkan sedikit, yang kita bahas di sini adalah guru dalam jabatan yang mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, yang mana sebenarnya guru dalam jabatan itu? Guru dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil ya. Jadi yang termasuk guru dalam jabatan itu adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil. Jadi ada dua teman-teman ya. Jadi ada dua yang dikatakan guru dalam jabatan. Yang pertama itu adalah guru pegawai negeri sipil dan guru yang bukan pegawai negeri sipil dan sudah mengajar ya. Saya ulangi, sudah mengajar pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Jadi itu yang dikatakan guru dalam jabatan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan, yang dikatakan guru dalam jabatan itu adalah guru yang pegawai negeri sipil dan guru yang bukan pegawai negeri sipil dan sudah mengajar pada satuan pendidikan pemerintah pusat, bisa juga untuk pemerintah daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba lanjut. Jadi itu yang dikatakan dengan sertifikat pendidik ataupun dikatakan dengan guru dalam jabatan. Jadi ada kaitan antara sertifikat pendidik dengan guru dalam jabatan. Guru dalam jabatan itu bisa mengikuti pendidikan profesi guru dan mendapatkan sertifikat pendidik jika memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam sini ya, di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ke informasi berikutnya tentang syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik bagi guru PNS ataupun guru honorer, alangkah baiknya teman-teman harus paham dulu yang mana itu sertifikat pendidik dan yang mana itu yang dikatakan dengan guru dalam jabatan. Oke teman-teman, kita langsung lanjut saja karena kita sudah bahas tadi. Di sini perlu teman-teman pahami bahwa pelaksanaan program PPG dalam jabatan itu dibahas juga di dalam bab 2 ya, bahwa sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui program dalam jabatan. Jadi dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2020 itu masih dalam proses PLPG ya. Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2020 bahwa sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan itu teman-teman dilaksanakan melalui program dalam jabatan.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke inti teman-teman ya. Dan di sini di bab kedua ya, di bab kedua tentang persyaratan calon mahasiswa program PPG dalam jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi itu dibahas di bagian kedua pasal Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan nomor 38 tahun 2020 di bagian kedua, tepatnya di pasal 4 ya, di halaman 6 di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini jelas teman-teman ya, buat Bapak Ibu guru ini sangat jelas sekali dan sangat menarik sekali untuk kita bahas tentang calon mahasiswa program PPG dalam jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi, apa saja kira-kira persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa program PPG dalam jabatan? Jadi, ada beberapa persyaratan di sini teman-teman ya. Yang pertama itu adalah teman-teman guru dalam jabatan itu, yang pertama itu harus memiliki kualifikasi ya, harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Nah, itu persyaratan yang pertama. Jadi bagi teman-teman guru yang belum berijazah S1, alangkah baiknya teman-teman agar segera menyelesaikan program studi S1 teman-teman jika teman-teman ingin mengikuti program PPG dalam jabatan. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah harga mati bahwa persyaratannya itu yang pertama adalah kualifikasi akademik adalah harus S1 atau D4. Kemudian yang kedua adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Jadi bagi teman-teman guru PNS ataupun guru honorer itu teman-teman diangkat menjadi guru dalam jabatan atau masuk di aplikasi Dapodik atau terdaftar di sekolah itu diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Jadi itu yang termasuk dalam kategori calon mahasiswa program dalam jabatan. Jadi guru dalam jabatan itu diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk khusus poin kedua ini siapa tahu ada regulasi baru untuk teman-teman guru dalam jabatan yang diangkat di tahun 2016, 17, 18 ataupun di tahun 2019. Seperti itu teman-teman. Kemudian persyaratan ketiga yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa program PPG dalam jabatan ini adalah guru dalam jabatan pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, ini poin bagian C ini menarik sekali untuk kita bahas teman-teman ya, bahwa di sini dijelaskan bahwa persyaratan ketiga adalah bahwa guru dalam jabatan itu berada pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Maksudnya di sini teman-teman, ini khusus untuk guru non PNS atau guru honorer. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu sebaiknya mengantongi SK kepala daerah. Jadi jika teman-teman guru honorer sudah mengantongi SK kepala daerah atau SK bupati, SK wali kota atau SK gubernur, maka sebenarnya posisi teman-teman untuk memenuhi persyaratan sebagai calon mahasiswa program PPG dalam jabatan untuk mengikuti pretest PPG itu sangat kuat teman-teman. Karena di bagian C ini bahwa guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berarti menurut saya di sini teman-teman, maknanya di sini bahwa teman-teman guru honorer itu sebaiknya memiliki SK kepala daerah. Nah, bagaimana solusinya jika belum memiliki SK kepala daerah? Alangkah baiknya teman-teman mengusahakan untuk mendapatkan SK kepala daerah, mungkin bisa mempertanyakan di dinas pendidikan terkait kira-kira apa halangan ya atau kendala sehingga mungkin di sebagian daerah teman-teman itu tidak mendapatkan SK kepala daerah. Namun semoga saja ada kebijakan baru untuk regulasi tentang SK kepala daerah. Seperti itu teman-teman untuk persyaratan yang ketiga. Kemudian kita pindah ke persyaratan yang keempat teman-teman. Untuk persyaratan keempat untuk menjadi untuk menjadi calon mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan itu, teman-teman itu harus terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini maksudnya Dapodik. Jadi teman-teman guru honorer ataupun teman-teman guru PNS jika sudah mengajar di sekolah itu teman-teman harus mengusahakan agar terdata di aplikasi Dapodik. Jadi berapapun puluh tahun teman-teman mengajar, kalau tidak terdaftar di aplikasi Dapodik itu sia-sia sebenarnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus terdaftar di aplikasi Dapodik. Kemudian persyaratan berikutnya adalah memiliki NUPTK. Di sini dijelaskan sangat kentara, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Jadi teman-teman guru honorer, terutama ini untuk teman-teman guru honorer, harus mengusahakan bagaimana caranya agar teman-teman bisa mendapatkan NUPTK untuk bisa terdaftar sebagai calon mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan.
Jadi NUPTK itu sangat sentral, sangat penting buat teman-teman guru honorer. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kira-kira mungkin muncul pertanyaan, kira-kira apa persyaratan untuk mendapatkan NUPTK? Itu teman-teman bisa minta bantuan kepada operator sekolah untuk melakukan verbal NUPTK. Tentunya teman-teman harus menyiapkan berbagai persyaratan-persyaratan untuk mengajukan NUPTK. Nah, seperti itu teman-teman ya, beberapa persyaratan-persyaratan penting agar teman-teman terbuka peluangnya untuk menjadi calon mahasiswa program PPG dalam jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini setidaknya ada manfaatnya. Jika bermanfaat, teman-teman guru bisa share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.